Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviani dengan NIM 117512000096 dari kelas B Sistem Pakar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu tentang diagnosa penyakit ginjal kronis dengan menggunakan metode klasifikasi Nash Bayes. Langsung saja ke slide-nya. Nah, diagnosa penyakit ginjal kronis menggunakan metode klasifikasi Nash Bayes. Yang pertama, latar belakang. Nah, ginjal merupakan organ ekskresi yang berbentuk seperti kacang merah dan berukuran 11 x 7 x 6 cm pangkat 3. Nah, organ ini berfungsi untuk menyaring kotoran, terutama urea, dari dalam darah, sekaligus membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Nah, pola hidup yang tidak sehat seperti minum alkohol, selalu begadang, kurangnya minum air putih, merokok, terlalu sering minum soda, tidak berolahraga, makan makanan yang tidak sehat, ini dapat menyebabkan ginjal rusak dan tidak bekerja seperti umumnya. Dan masih banyak hal lainnya yang menyebabkan ginjal kehilangan kinerja, kehilangan kinerjanya yang biasa disebut dengan gagal ginjal atau ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal ini sendiri sangat sering tidak terdeteksi oleh orang banyak dan jarang diketahui oleh kalangan masyarakat. Maka untuk itu dilakukan pencegahan yang dilakukan sejak dini pada diri sendiri. Nah, di Amerika Serikat sendiri, lebih dari 26 juta masyarakat tidak menyadari akan penyakit ginjal, dan hanya 8% yang menyadari penyakit tersebut. Begitu juga dengan di Indonesia, banyak yang tidak menyadari akan penyakit ginjal tersebut. Selanjutnya, diagnosa dini dianggap sebagai langkah yang paling tepat untuk mendapatkan keputusan terhadap penyakit ginjal. Untuk mendiagnosa penyakit ginjal kronis diperlukan klasifikasi terhadap kriteria-kriteria atau gejala-gejala yang menunjukkan indikasi terkena penyakit ginjal kronis. Nah, selanjutnya, masyarakat umum banyak yang tidak menyadari akan penyakit ginjal ini karena tidak mengetahui gejala-gejala apa atau yang timbul dan sulit membedakannya, sehingga perlu penanganan seorang dokter atau pakar. Nah, di dalam dunia kesehatan banyak terjadi keteledoran yang menyebabkan banyaknya atau penyakit itu semakin bertambah parah. Nah, karena tidak mengetahui gejala apa yang ada dan karena keterbatasan waktu dokter atau pakar, maka diperlukan sistem pakar dalam menangani tentang suatu penyakit. Selanjutnya untuk itu maka dibuatlah sistem pakar. Nah, pengertian sistem pakar yaitu sistem pakar merupakan sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran di dalamnya sehingga dapat memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan atau diselesaikan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Nah, dengan adanya sistem pakar ini, orang awam atau masyarakat dapat mengetahui penyakit apa yang ada berdasarkan gejala-gejala atau kriteria-kriteria dengan bantuan para ahli atau pakar. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode klasifikasi Nash Bayes karena dapat menggambarkan tingkat akurasi yang cukup tinggi dan baik dalam klasifikasi terhadap diagnosa penyakit ginjal kronis. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun sistem pakar mendiagnosa penyakit ginjal kronis menggunakan metode klasifikasi Nash Bayes. Selanjutnya, batasan masalah. Nah, yang pertama, parameter yang diambil adalah faktor risiko penyakit ginjal kronis yang sebanyak 25 variabel. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode klasifikasi Nash Bayes. Yang ketiga, jenis keluaran dari penyakit ginjal ada 4, yaitu infeksi saluran kemih, ginjal tahapan awal, ginjal kronis, dan tukak lambung. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu mendiagnosa penyakit ginjal kronis dengan menggunakan metode klasifikasi Nash Bayes. Selanjutnya landasan teori. Nah, di sini kita akan membahas tentang ginjal, sistem pakar, dan metode Nash Bayes. Pertama, untuk ginjal.
Nah, ginjal adalah organ ekskresi yang berbentuk seperti kacang merah dan berukuran 11 kali 7 kali 6 cm pangkat 3. Nah, organ ini berfungsi untuk menyaring kotoran terutama urea dari dalam darah sekaligus membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Nah, di dalam tubuh manusia memiliki 2 ginjal yang fungsinya ini juga untuk memancing hormon, untuk membentuk sel darah merah, dan banyak fungsi lainnya. Nah, pola hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan ginjal rusak dan kehilangan kinerjanya, yang biasa disebut dengan gagal ginjal atau ginjal kronis. Selanjutnya, sistem pakar. Nah, sistem pakar ini merupakan cabang dari Artificial Intelligence atau AI yang mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 1960. Nah, sistem pakar yang pertama kali muncul adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Neil dan Simon. Nah, sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, serta teknik penalaran dalam memecahkan sebuah masalah yang umumnya hanya dapat dipecahkan atau diselesaikan oleh seseorang pakar dalam bidang tertentu. Nah, sistem pakar ini digunakan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Selanjutnya, metode Nash Bayes. Klasifikasi Nash Bayes merupakan salah satu algoritma yang berbasis probabilistik, yaitu mengambil dari ilmu statistika dan juga merupakan salah satu algoritma data mining. Nah, Nash Bayes ini juga berdasarkan dengan penerapan teorema Bayes. Nah, persamaan dari teorema Bayes adalah PHX sama dengan PHX dikali PH per PX. Nah, keterangannya X yaitu data dengan kelas yang belum diketahui, H hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik, P HX probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X, PH probabilitas hipotesis H, PHX probabilitas HX berdasarkan kondisi pada hipotesis H, PX yaitu probabilitas X. Selanjutnya, ini merupakan konsep dasar dari sistem pakar. Yang pertama, kepakaran atau expertise, pakar, expert, dan pemindahan kepakaran atau transferring expertise, inferensi, aturan-aturan atau rule, dan kemampuan menjelaskan atau explanation capability. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian, diawali dengan mulai, rumusan masalah, pengumpulan data, analisa, perancangan, implementasi, pengujian, dan kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, berikut ini data diagnosa penyakit ginjal kronis. Nah, berikut tabel yaitu yang berisikan nama pasien dan gejala-gejala yang ada. Di sini gejalanya berat badan menurun, sering buang air dengan volume sedikit, timbul penyakit kulit ruam dan kering, demam, diare, dan hilang kesadaran. Nah, ini hasil diagnosanya. Nah, di sini ada 6 pasien yaitu Imam, Lutfi, Faisal, Iqbal, Kurniawan, dan Ahmad. Nah, untuk pasien yang bernama Imam, Faisal, Kurniawan, dan Ahmad ini dia hasil diagnosanya yaitu ya, maka ini merupakan hasil diagnosanya penyakit ginjal kronis. Selanjutnya untuk Lutfi dan Iqbal tidak terdiagnosa penyakit ginjal kronis. Nah, di sini yaitu data baru terhadap diagnosa penyakit ginjal kronis. Ada nama pasien baru yaitu Richard. Nah, ini gejala-gejala yang ada yang dirasakan yaitu untuk berat badannya sangat menurun, sering buang air dengan volume sedikit rendah, timbul penyakit kulit ruam dan kering banyak, demam ya, diare tidak, dan hilang kesadaran ya. Maka kita akan mencari hasil diagnosanya. Nah, ini merupakan perhitungan yang pertama, hitung nilai PXC untuk setiap kelas. Dengan PXC sama dengan PXC dikali PC per PX. Nah, kita masukkan untuk gejala pertama, berat badan yaitu sangat menurun, keterangan hasil diagnosanya ya. Maka P untuk gejala pertama ini, yang untuk iya 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Nah, untuk yang kedua, P1-nya sama dengan berat badan sangat menurun. Untuk keterangan hasil diagnosanya tidak, maka P1-nya itu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya untuk P gejala 2 sama dengan sering buang air kecil itu rendah, maka keterangan hasil diagnosanya iya. Nah, untuk itu maka 1 dibagi 4 sama dengan 0,25.
Untuk P-2-nya sering buang air kecil rendah. Untuk keterangan hasil diagnosanya yaitu tidak, maka itu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Selanjutnya untuk P3-nya timbul penyakit kulit ruam atau kering banyak. Untuk keterangan hasil diagnosanya ya, maka dia 4 dibagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya untuk P3 timbul penyakit kulit ruam atau kering banyak. Keterangan hasil diagnosanya untuk tidak yaitu 0 dibagi 2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk gejala 4 demam ya, keterangan hasil diagnosanya ya, maka dia P4-nya 3/4 sama dengan 0,75. Selanjutnya untuk P4 yang demam ya, untuk keterangan hasil diagnosa tidak, maka 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Selanjutnya untuk gejala kelima, mual dan muntah tidak, keterangan hasil diagnosanya ya, yaitu 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Nah, untuk P5-nya, mual dan muntah tidak, keterangan hasil diagnosanya tidak, maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk gejala 6, hilang kesadaran ya, keterangan hasil diagnosanya ya, maka 4 dibagi 4 sama dengan 1. Untuk gejala 6-nya hilang kesadaran ya, dan hasil diagnosanya tidak, maka 0 bagi 2 sama dengan 0. Selanjutnya itu yang kedua, hitung nilai PX untuk PXC untuk setiap kelas atau label. Nah, PX keterangan ya. Di sini kita masukkan nilai untuk setiap PX yang keterangannya ya. Maka hasilnya 0,023438. PX untuk keterangan tidak, kita masukkan kaliannya, angkanya, dan nilainya sama dengan hasilnya 0. Yang ketiga, hitung nilai PXC dikali PC. Nah, kita masukkan nilai PXC dikali dengan P kelasnya. Nah, keterangannya itu kita masukkan 0 dikali 2 bagi 6, itu sama dengan 0,15625. Nah, maka berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan kesimpulan diagnosa terhadap penyakit ginjal kronis berdasarkan pendekatan dan klasifikasi setiap atribut yang menunjukkan Richard terdiagnosa penyakit ginjal kronis. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.